Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas semangatnya ya. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 9 Januari 2022 kita bisa belajar 2023 ya. Kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ibu absen dulu boleh? Coba ibu perhatikan. Sepertinya ini penuh ya, berarti semua sekolah ya, semua masuk ya. Alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebagai rasa cinta tanah air kita, agar lebih kuat lagi rasa nasionalisme kita, sebelum belajar, ibu lupa ya. Kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa ketua kelas biar belajar kita berfaedah. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belajar sudah pimpin doa. Ibu ulangi lagi ya, ibu minta maaf. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan Aira pimpin. Boleh berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih Aira. Baik anak-anak, sebelum belajar ibu akan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Materi tentang apa dulu? Tentang Hemat listrik. menghemat listrik. Bagus. Menghemat listrik, apa sih manfaatnya listrik bagi kehidupan kita? Masak nasi, ada mereka tanpa listrik apa sih apa yang terjadi? Gelap ya. Kalau begitu, mengapa apa alasan kita harus menghemat listrik? Tidak boros, apa? Tidak cepat habis. Ada lagi? Supaya tidak membayar. Bayar pasti tidak. Iya betul, menghemat biaya rumah tangga. Betul. Apa Rian? Bagus kok. Tepuk tangan buat kalian. Oke, itu materi sebelumnya. Lalu bagaimana dengan materi hari ini? Masalah tidak? Materi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3. Globalisasi dan cinta tanah air. Nah, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu supaya kalian dapat menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca ya dalam bentuk tulisan dan lisan dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Kemudian setelah mengamati tayangan video, kalian mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan percobaan, kalian mampu menciptakan cara melakukan penghematan energi listrik dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan berkelompok. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyampaikan hasil percobaan tentang cara menghasilkan sumber alternatif energi listrik. Penasaran tidak? Penasaran. Nah, belajar hari ini kita akan menggunakan penerapan strategi pembelajaran discovery learning. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, ibu mau tanya, apa itu globalisasi? Batas, betul. Ibu luruskan kembali itu dunia tanpa batas. Globalisasi itu merupakan di mana arus informasi itu cepat sampai ke belahan penjuru dunia. Seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, kita perhatikan teks eksplanasi.
Coba kalian amati teks eksplanasi. Terlihat tidak? Kalau tidak terlihat, silakan buka halaman berapa? Aira? 15. Silakan kalian amati teks eksplanasi. Kemudian kalian tentukan. Masih ingat teks eksplanasi terdiri dari berapa bagian? 3. Apa saja? Silakan kalian sepasang berdua kalian tentukan topik dari deret penjelas, kemudian simpulan. Silakan berpasangan. Ayo, lihat. Ayo, coba. Boleh. Pada nulis. Ibu ke sini. Topik masalahnya, ya betul. Simpulan nih. Mantap. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bagus. Oke, untuk topik masalah siapa yang berani ke depan? Jo. Ya, bagus. Fatir, silakan ke depan. Oke, topik masalahnya apa, Fatir? Indonesia meluncurkan program akademi energi surya pertama di Asia Tenggara. Betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan buat Fatir. Oke, sekarang Deret penjelasnya sekarang boleh di tempat. Bacain aja di tempat. Diri. Surya merupakan makanan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Oke. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Aira. Bagus. Betul tidak? Sudah jelas? Betul. Oke, untuk simpulan, Co. Ya, bagus. Naja, silakan bacakan. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil diupayakan diantaranya adalah energi surya. Iya, betul. Jadi, dari kesimpulan teks tersebut bahwa Indonesia atau masyarakat atau semuanya itu berharap penuh bahwa fakultas itu bisa menjawab tantangan, betul tidak? Karena kebutuhan energi listrik itu semakin besar. Bukan menjawab tantangannya itu apa tadi? Diharapkan mampu menciptakan apa tuh? Sumber energi listrik dengan memanfaatkan sel Surya. Disebut dengan apa? Panel Surya. Kalau begitu ibu mau bertanya, panel surya cara kerjanya kalian tahu? Belum tahu cara kerjanya? Oke, kita perhatikan, kalian amati video berikut ini. Silakan. Di pause dulu ya. Pause dulu. Sehari-hari memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik di rekaren atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik.
Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deglasi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternating current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Kalau begitu, gua ada tugas kelompok untuk kalian ya. Oke. Boleh? Ke kelompoknya masing-masing. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3, 4. Oke, baik anak-anak, ibu ada tugas buat kalian yaitu apa itu? Kalian diskusikan bersama tentang proses kerja sel surya. Sudah melihat videonya ya secara singkat? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Siap? Dikerjakan? Siap. Oke, ibu kasih waktu 10 menit kerjakan. Dimulai dari sekarang. Ya. Coba lihat ibu. Nah, energi yang betul. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat diukur Oke anak-anak, ada yang sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Oke, kelompok mungkin sudah siap? Silakan maju ke depan. Cara kerja panel surya. Oke. Cara kerja panel surya. 1. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dihitung menjadi tenaga listrik melalui panel atau solar cell. 2. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. 3. Panel surya terdiri dari 2 lapisan semikonduktor. 4. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. 5. Bagian bermuatan negatif menangkap energi dari matahari. 6. Energi tersebut akan dilepaskan ke bagian yang bermuatan positif. 7. Hal itu yang menyebabkan perbedaan tegangan yang akan menghasilkan arus listrik. 8. Listrik akan distabilkan alirnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Siap? Oke, jelas? Ada yang mau bertanya? Ya, kenapa aja? Iya. Karena kan panel surya itu memanfaatkan sel surya ya. Kalau malam hari bekerja enggak? Mungkin tahu. Bekerja. Caranya seperti apa bisa bekerja? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada? Baik, ibu luruskan ya. Mungkin pertanyaan dari saja bagus sekali.
bekerja. Panel surya bisa bekerja dengan memanfaatkan apa? Karena suhu di malam hari itu hangat, sementara di luar angkasa itu dingin. Jadi hangatnya itulah dimanfaatkan oleh panel surya tersebut. Cuma hanya saja panel surya di malam hari itu hanya 1/4 bagian saja daripada siang hari. Jadi tidak begitu besar. Tetapi tidak khawatir, yang memiliki panel surya itu bisa bekerja di malam hari. Dalam artian meskipun menggunakan atau memanfaatkan sel surya itu sendiri, tapi malam hari kalian bisa menyalakan lampu seperti itu. Jadi ada infrared ya, kalau tidak salah. Infrared itulah yang membantu. Kenapa? Infrared itulah yang akan membantu panel surya bekerja di malam hari. Ada lagi yang mau bertanya?